Hi, good morning, all people. Happy weekend to all of you. Happy weekend to all of you. First of all, I would say that happy weekend to all of you because today is weekend and I'm so grateful this weekend. The sun shines very shiny and I love weekend with the bright weather. Okay, it means that there is a hope, a new hope that our life, okay, every day will be better than the previous day. Okay, so today I'm going to make a content for you how we can enrich our vocabulary because during this couple day I was thinking hardly how can the new learners to improve or enrich the vocabulary, not only in English but if you want to learn in Bahasa or any other languages. Okay, I think this is the best way that you can that you can apply in your daily life from my presentation that I'm going to present to you now. Okay, that I'm presenting to you now, I mean. So, caranya, the simple way that I'm going to tell you is, saya pikir kalian sudah tahu saya terlalu formal. Aku pikir kalian sudah melihat video-videoku yang sebelumnya di mana aku memberikan tips dan cara bagaimana belajar bahasa Inggris untuk lebih mudah. Oke. Nah, hari ini aku hanya lebih menekankan, atau lebih berfokus pada mengembangkan atau memperbanyak kosakata kalian. Bila kalian sudah mengetahui beberapa kata dalam bahasa Inggris dan memahami artinya, akan lebih baik kata-kata tersebut kalian membuat artinya atau kepanjangannya. Seperti contoh, supaya kalian lebih memahaminya, kata NATO. Mungkin kata ini seringkali kalian dengarkan. NATO. Dan banyak orang bilang, dan ini sering sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, daily conversation, or in our daily life. Especially if you talk to your friend, or someone else, NATO. Kata NATO itu bisa dibuat kepanjangannya. Yang mana kepanjangan dari NATO adalah, saya akan tulis sebentar. Pulpennya. I'm running out of the ink. My bad. I'm running out of the ink, maksudnya saya hampir kehabisan tinta. Ink itu tinta. NATO, mungkin kalian sering menggunakan kata ini dalam percakapan kalian sehari-hari atau bahkan bersama dengan teman kalian sewaktu kalian berbicara, yang dimana kalian bisa membuat itu menjadi NATO, no action, talk only. Sorry, dia terbalik ya. No action, talk only. Nah, no action, talk only. Nah, kata ini memiliki
makna yang sangat dalam, khususnya buat saya. Karena mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menemukan banyak orang di sekitar kita yang lebih banyak berbicara. Alih-alih tindakannya zero, nggak ada sama sekali. Benar kan? Nah, jadi kata demi kata yang kalian ketahui dalam bahasa Inggris, kalian bisa berimajinasi, berimajinasi untuk mengembangkan kata tersebut, untuk membuat sebuah peribahasa yang dimana itu nanti bisa itu bisa menambahkan kosakata kalian dalam belajar bahasa Inggris. Dan pastinya kalian membutuhkan kamus untuk mencari kata-kata tersebut, mencari arti dari kata-kata tersebut. Seperti kamus saya yang saya miliki ini, Oxford Dictionary, sangat tebal. I'm still using this dictionary because, honest speaking, I don't completely know the whole vocabulary in English, even the native speaker. Because I have found most of the native speaker, even they are from USA or even from other country like UK, most of them, even when I use the specific word, just say like the church word, the church vocabulary, a few of them, they don't understand what the meaning of the word that I was mentioning. So apalagi kita sebagai seorang Indonesia yang dimana kosakata itu selalu revolusi, selalu diperbaharui, selalu di-restore, diperbaharui, atau dipulihkan, restore maksudnya dipulihkan ataupun diperbaharui. Jadi perlu buat kita untuk memiliki kamus. It's okay if we want to use the electric dictionary, the electric dictionary or manual dictionary that I have. For me, I love having this manual dictionary because when I use this, I learn a lot of words. So you can choose for your own self which dictionary is fit to you and find the word and the meaning that you are seeking for. Now, without further ado, hari ini aku akan memberikan satu kata kepada kalian, satu kata dalam bahasa Inggris yang dimana kalian juga tahu, dan kata ini merupakan kata favorit aku juga. Jadi dalam 1 minggu ini aku berusaha untuk berusaha keras untuk membuat kepanjangan dari kata tersebut. Nah, kata tersebut muncul dalam benak aku sewaktu aku berpikir, when I was pondering very hard about the one word that I want to abbreviate, ketika saya ingin membuat ingin membuat kepanjangan dari kata tersebut, abbreviate, abbreviate is a verb, abbreviation is a noun. Maksudnya kepanjangan dari kata tersebut. Like NATO yang tadi sebelumnya aku udah jelaskan sama kalian. Nah, timbul dalam benak aku satu kata yang dimana ini kata ini kata favorit aku banget, yaitu faith. I don't know, every single time every single time in our life, always based on the faith. Always based on the faith.
selalu bersandarkan, always rely on our faith. Selalu bersandarkan dengan iman kita. Okay? Because that's the basic thing that we can do in our life. The reason why faith is very important, tiba muncul dalam benakku. The reason why faith is very important because can you imagine if you do not have faith in your life, what will happen in your life? Can you imagine that? Okay? Bisakah kamu bayangkan kalau kita tidak memiliki iman, faith itu iman, apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu? Okay? Pertanyaan itu bisa kalian jawab pada diri kalian sendiri. That question you can answer by your own self. Okay? Because all of us have our own opinion and our own have our own opinion to answer that question. Okay. For me, why do I need to have faith in my life? Of course, tentu saja faith itu berguna buat saya karena dengan memiliki iman, saya bisa dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan saya. I can solve the problem in my daily life. Okay? I can solve any problem in my daily life. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, meskipun iman yang saya miliki itu, atau dengan kata lain, iman pengertiannya sesuatu kepercayaan yang kita percayai, yang mana itu tidak memiliki pengetahuan yang sempurna akan segala sesuatu hal. Oke? Jadi, walaupun saya memiliki iman dan saya nggak tahu apakah masalah atau karir saya akan lebih baik, tetapi saya tetap memiliki iman bahwa beriman dan berharap, okay, faith is like a hope too, okay, or believe, okay. Saya berharap bahwa tapi the universe, my maker, okay, penciptaku, okay, will help me and guide me to overcome the problems that I am having in my daily life especially. Okay. Jadi itu kenapa alasan yang penting buat saya pribadi, why I need to have faith. Okay. Karena itu dia, dengan memiliki iman itu membantu saya untuk bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan saya. Karena saya nggak mau dalam mengatasi sebuah masalah itu bersandar pada kemampuan saya sendiri. I don't want to face any obstacles in my life by relying on or depending on my own understanding. No, because when you face when you are facing a problem in your life and you rely on your own understanding, probably you cannot succeed in overcoming. Okay, you cannot succeed in overcoming that problem. Kemungkinan kamu gak akan sepenuhnya berhasil mengatasi masalah tersebut. But there is a positive side that you can learn. Tetapi ada hal yang positifnya yang dimana kita dapat pelajari atau kamu dapat pelajari. Oke, walaupun kita bersandar pada pemahaman kita sendiri. Pemahamannya adalah you can learn your mistake. So by making mistake, your knowledge will be improved and you will know
Okay? To make a new thing. Kalian akan mengetahui, okay, I'm gonna say in bahasa. Jadi sehingga kalian akan tidak mengulangi hal yang sama lagi seperti pengalaman yang sudah kalian alami sebelumnya atau kesalahan yang sudah kalian buat sebelumnya. Itu dia. Kalau kita tidak menggunakan iman untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita menggunakan, but if we have faith, if we use faith in facing the problem in our life, at least the risk or the bad consequence that we are getting later not very big. Or maybe you will get a big risk. Okay, you will get a big risk. Kamu akan mendapatkan risiko yang lebih besar meskipun kamu memiliki iman. Tetapi tanpa kamu sadari, without you realize it, God is working on you actually. Sebenarnya Tuhan bekerja pada dirimu. Bagaimana cara bekerjanya? God give us a strength. Jadi God memberikan kita sebuah kekuatan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Itu dia. Yang mana kamu gak akan menyerah menghadapi masalah tersebut. Atau dengan kata lain, mungkin saja Tuhan akan memberikan inspirasi buat kamu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Itu dia. Oke? Jadi cukup panjang. Kalau kita berbicara mengenai faith. Jadi kata yang dimana ingin saya ajarkan kepada kalian, yang dimana bisa menambah to improve your vocabulary, okay? Today is the word that I love the most. That word is faith. Kata tersebut adalah iman. Okay? Iman. If you spell kalau kamu mengeja, if you spell the word of faith, we start from F, A, I, T, H. Oke. Bisa kelihatan ya. Oke. Faith spellingnya, ejaannya F, A, I, T, H. Nah, caranya untuk menambah kosakata tersebut, kalian sudah tahu arti dari kata faith tersebut. Sekarang kalian membuat kata baru, oke? Membuat kata baru dari setiap kata alfabet, kata alfabet atau dari huruf-huruf yang menciptakan kata faith ini, yang mana dengan membuat kata baru lagi, yang mana kalian membuat kata baru, Nah, buat saya, kita akan mulai dengan kata F. Coba pikirkan kata F. Kata F, apa yang baik untuk memulai, bukan kata F, huruf F, my bad. Thanks God, see, I told you God works in me. Like I heard the Spirit was prompting to me. Just mentioned earlier, Ronald, you said the wrong thing. Karena saya baru menyadari kata berbeda dengan huruf ya. Kalau huruf itu single letter, tapi kalau kata itu gabungan dari huruf-huruf sehingga membentuk sebuah kata. Itu dia. Oke? Jadi kata single letter. Tapi kalau huruf itu single letter,
Oke, hanya berdiri sendiri. Sementara kata itu gabungan dari huruf-huruf yang mana membentuk sebuah kata. Oke, kembali lagi kita mulai dengan kata faith. F. Pikirkan kata F. Banyak kata F mungkin yang kamu tahu dalam bahasa Inggris. Tetapi pastikan sewaktu kamu membuat sebuah kepanjangan dari kata ini, dari kata faith, pastikan kata itu nanti membentuk sebuah kalimat. Membuat sebuah kalimat yang mana kalimatmu ini akan menjadi pedomanmu dalam kehidupanmu juga. Oke, pedomanmu dan juga menjadi peganganmu untuk mencapai sesuatu. To achieve something in your life. Itu dia. Kalau saya pribadi huruf F saya lebih suka memulai dengan huruf F ini dengan memikirkan satu kata yaitu find. Find. Find bukan baik tetapi menemukan, yang dimana spellingnya F-I-N-D, find, menemukan. Menemukan apa? Menemukan apa? Nah, kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu A. Nah, saya berpikir nih, menemukan apa ya? Saya ingin menemukan apa dalam kehidupan saya? Saya akan mulai dengan sebuah. Jadi kata A itu saya akan mulai dengan kata sebuah. Find. A or an. Dalam bahasa Inggris, a itu sebuah atau an juga sama, memiliki arti yang sama. Hanya saja a digunakan untuk consonant word, and digunakan untuk consonant word. For example, chairs, a pen, a paper, a pen, a pen, sebuah pulpen, a paper, sebuah kertas. Sementara untuk an, vowel, yang dimana an apple, sebuah apel, bukan sebuah apel, sebiji apel, an apple, sebiji apel. Kemudian an hour, 1 jam, dan banyak lagi yang lain sebagainya. Saya mulai dengan kata e. Bisa kalian tulis dengan kata e atau n, terserah aja. Sehingga kalian akan menemukan kata i. Karena setelah huruf a itu adalah huruf i, berarti ini huruf i ini adalah huruf vowel. Huruf vowel. Jadi udah kelihatan banget, udah jelas banget. It's very obvious, it's very clear. So we do not use a, but we use an, because I here is a vowel letter. Is a vowel letter. So we start to write find an, sebuah, find an. Now start thinking again the letter I. Kemudian pikirkan kembali lagi kata I. Karena setelah A, yang dimana kita buat kepanjangannya adalah an, yaitu sebuah. Pikirkan I. Kata apa yang baik untuk melengkapi kalimat ini menjadi sempurna nantinya? Bisa itu adjective, kata sifat, or noun, kata benda, or maybe verb. Pastinya setelah kata an, yang dimana sebuah, ini salah satu tipsnya lagi, setelah an itu diikuti dengan bisa adjective, bisa juga noun.
Jadi saya mengajar kamu bagaimana membuat sebuah kalimat sambil kalimat yang benar sambil belajar bahasa Inggris dengan benar. Oke? Khususnya grammarnya. Oke, tata bahasanya. Find and kita pikirkan satu kata. Satu kata untuk huruf I. Menemukan sebuah apa dalam kehidupanmu untuk melengkapi hidupmu atau yang akan menjadi pedoman hidupmu. I or I. Buat saya suka dengan kata integrity. Integrity is a noun. Integrity. Integrity. I-N-T-E-G-R-E-T-Y. Integrity. Dalam bahasa Indonesia, integrity itu ada dalam bahasa Indonesia, integrity artinya adalah integritas. Yang mana maksud dari kata integritas adalah seseorang memiliki nilai-nilai etika yang benar dalam diri orang tersebut. Nilai-nilai etika yang benar. Dia memegang teguh nilai-nilai kebenaran. Itu integritas. Jadi dalam kehidupan kita perlu sekali untuk memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang kita ketahui. Karena nilai-nilai kebenaran itu bisa kita dapatkan dari agama yang kita anut. Atau bahkan dari orang-orang yang di sekitar kita. Kita dapat belajar integritas dari sosok yang mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Itu dia. Jadi ingat, integritas itu adalah nilai-nilai kebenaran. Nah biasanya seseorang, so generally someone who has integrity will be respected or will be more respectful. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki integritas akan lebih dihormati. Malah sebaliknya, orang yang tidak memiliki integritas, orang tersebut tidak akan dihormati. Itu dia. Jadi bagaimana kamu dapat menumbuhkan integritas dalam dirimu? Ya caranya kamu harus, saya juga. Kita harus membela setiap hal-hal yang benar untuk kita perjuangkan. Atau hiduplah dengan norma-norma kebenaran yang kita ketahui. Meskipun kadang kita melakukan kesalahan. Tetapi dengan memiliki integritas, kita mau merendahkan hati kita. We are willing, kita mau atau bersedia, we are willing to humble ourselves. We are willing to humble, kita bersedia to humble ourselves, merendahkan hati kita, to ask sorry or apology, untuk memohon maaf atau meminta maaf kepada seseorang yang kita mungkin sakiti. Because by doing so, dengan melakukan hal tersebut, you are a person who has a strong integrity. Jangan pernah, saya lebih tekankan, jangan pernah merasa bahwa sewaktu kamu melakukan kesalahan, sewaktu kamu melakukan kesalahan, kamu tidak pernah menyadari kesalahan tersebut dan meminta maaf kepada orang yang kamu sakiti tersebut. Mungkin kamu berpikir bahwa diri kamu itu superpower, atau rich, atau you have authority, wewenang in institutions, so you are
Jadi kamu lakukan seenaknya aja menyakiti seseorang yang dimana kamu pimpin. Jadi perlu buat kita untuk memiliki integritas. Walaupun kita sebagai seorang pemimpin, walaupun even though we are as a leader, we need to have integrity, such as humility. Humility itu adalah sikap yang merendahkan hati untuk meminta maaf. Humility. Humility. Itu dia. Jadi simple aja ya. Jadi saya buat kata integrity. Kembali lagi, integrity. Nah, sekarang kita sudah menemukan 3 huruf tersebut. Kita menemukan 3 kata dari ketiga huruf tersebut. Find and integrity. Find and integrity. Menemukan sebuah integritas. Kemudian huruf T atau huruf T. Huruf T ini kemudian kita berpikir, apa yang pas untuk membuat sebuah kalimat yang make sense, meaningful, dan benar. Dari kata faith, dari kata iman. Nah, pikirkan huruf T. To find and integrity to for me, it doesn't make sense. Or, it can be. It can be. Bisa juga sih termasuk. Tapi pikirkan lagi kata yang dimana kamu harus membuat kalimat itu menjadi lebih bermakna, more meaningful. Nah, kata T, saya akan membuat kata, saya masih berpikir nih. True yang dimana itu adalah adverb. Nah, kalau kamu nggak tahu, untuk memastikan kadang saya melakukan kesalahan, apakah benar true itu adalah adverb? Saya punya kamus nih. Kadang saya juga nggak mengetahui setiap kata dalam bahasa, maksudnya bentuk kata tersebut apakah itu adjective atau verb atau adverb, keterangan, apakah itu noun, kata benda. Itu kenapa dictionary is always on my table, because I can grab that dictionary and find out. Dan menemukannya. Kemudian saya akan memulainya dengan membuka dengan huruf T. I'm gonna show you. There you go. T, kemudian setelah T, H. Itu cara cepat untuk membuka bahasa Inggris. True, TH. True. Yes. Aku menemukannya. Kecil dia memang tulisannya. True. True di sini bentuk katanya itu adalah preposition. Preposition yang dimana itu adalah kata depan. Preposition. Atau awalan. Not awalan. Awalan is prefix, suffix. Suffix or prefix? Sorry, I don't remember. Preposition itu adalah kata depan. True. True di sini bisa sebagai adverb, bisa sebagai adjective. Nah, sekarang saya akan memasukkan kata true ini ke dalam kalimat ini. Dalam kata, singkatan kata yang dimana akan kita cari ini. Saya akan tulis true. True artinya melalui. True artinya melalui. Jadi kita sudah mendapatkan 4 kata dari 4 huruf tersebut. Find and integrity true. True, ejanya THROUGH. Oh, my spelling is wrong. True, THROUGH. True.
Okay, this one. Through. Okay, through. Artinya melalui. Okay, atau melewati. Lebih tepatnya melalui. Okay. Nah, sekarang temukan kata ha. Okay. Now, find the word for age. What word? Because this is the end of because this is the last letter of this word. This is the last letter of this word. Karena ini adalah huruf terakhir, this is the last letter of this word. Dari kata ini, dari kata faith. Oke, temukan kata yang mana akan bisa melengkapi kalimat ini. Membuat sebuah kalimat yang sempurna dan powerful dan meaningful buat kamu dan buat saya juga. Oke. Tadi kata sebelumnya saya sudah menemukan find and integrate. Find F untuk huruf F itu find, A and kemudian I integrity dan kemudian T or T through. Kalau saya bacakan find and integrity through. Oke. Jadi menemukan sebuah iman melalui melalui apa kamu menemukan iman? Nah, tugas kita adalah menemukan huruf H, menemukan kata yang dimulai dari huruf H. H. Ayo, kata apa yang dimulai dari huruf A? Yang dimana nanti akan membentuk sebuah kalimat yang sangat powerful and meaningful dan itu akan menjadi pedoman dalam kehidupanmu. Ayo kita berpikir sama-sama. H. Find and integrity or finding and integrity juga tengah masalah syarat. If you want to add finding is up to you, whatever you want. Finding and integrity, okay, finding and integrity through. Okay, finding and integrity through. Menemukan iman melalui H. Teringat di benak saya salah seorang sosok yang dimana ini merupakan sebagai sosok yang saya sangat, bukan sosok sih, seorang sosok juga feature. Oke, sosok yang dimana saya hormati dan saya percaya kepada dia juga, oke, sampai saat ini juga, yaitu Tuhan. My Savior Jesus Christ. Kenapa saya memilih sosok tersebut? Mengapa saya memilih sosok Tuhan saya sebagai landasan saya untuk menemukan integritas? Karena saya belajar banyak hal dari integritas Tuhan saya, oke. Dari sikap-sikap yang dia miliki, dia membela kebenaran, untuk orang-orang yang dia kasihi dan untuk menyelamatkan saya dari dosa dan pelanggaran saya dan bahkan dosa-dosa kita semuanya. Itu mengapa saya memilih sosok Tuhan saya untuk melengkapi kalimat ini. Itu dia. Jadi pastinya huruf H, sementara kan nama, maksudnya sementara huruf H itu ada huruf H bukan, kenapa sulit buat saya mengatakannya. Sementara nama Yesus Kristus, nama Yesus itu dimulai dengan huruf Y, kalau dalam bahasa Indonesia Y, tapi kalau dalam bahasa Inggris J. Nggak cocok kan? Kalau kita buat itu, motorbike, just pass. Just passing. Tetapi
kata H ini yang dimana saya mau hubungkan dengan juru selamat saya, my savior, oke? Itu kita bisa gunakan sebagai objeknya aja, oke? Objek dari pria, karena juru selamat Yesus adalah pria, ya kan? Jadi the object pronoun for a man is him. Okay, so type it here. H for him, meaning that my God, Jesus Christ. There you go. Now we find a powerful and meaningful philosophy that can be your guidance in your daily life. So let's read. F, find, and A, and I, integrity, T, truth, H, him. Jadi kalimatnya find and integrity through him, or finding and integrity through him. Menemukan sebuah integritas melalui dia. Dia itu adalah my savior and your savior, juru selamat. Okay? Nah, dengan pola ini, okay, finding and integrity, sebenarnya lebih tepatnya finding ya. Finding and integrity through him. Menemukan iman, finding and integrity through him. Oke. Dengan melakukan pola ini, kalian akan by implementing this method, you will enrich your vocabulary. You will improve your vocabulary. It's a simple way. Very simple and then very fun. Okay, it's very fun. Sangat sederhana dan sangat menyenangkan. If you like to try it, though. Kalau kamu suka untuk mencobanya juga. Okay, so kalian bisa menemukan kalian bisa memilih, bukan menemukan, kata apapun yang kalian suka dalam bahasa Inggris, dan kemudian you abbreviate, kamu memberikan kepanjangan dari kata abbreviate, memberi arti dari setiap huruf yang ada. Sorry, it's hard for me to say that. Okay, it's like my mind is getting explored. Okay, it's getting explored. Seperti pikiranku merangkai kata-kata itu sangat sulit. Mau pecah seperti. It's like my mind is getting explored. It's not easy to paraphrase. It's not easy to paraphrase a sentence, even though I am a native speaker for Bahasa Indonesia, but for me, it's not very easy to paraphrase untuk mengembangkan sebuah kalimat, okay? I get used to speaking English, but it doesn't mean that I am showing off it doesn't mean that I am boasting myself that I am expert in English. No, I am boasting. Saya boasting meaning seperti saya bangga kalau saya bisa berbahasa Inggris. No. Karena jujur, I personally still learn bahasa Indonesia and in English. Okay, I personally still learn bahasa and English, and I keep learning for these two languages to improve myself, to be better to speak and to communicate. Okay, by speaking these two languages, and I'm also learning my
my my my my my tribe language, bahasa suku saya, which is I am Bataknese. So I am learning right now from my fellow friends who are Bataknese as well, so I can make my Batak language will be better, not better, but I speak like a kayak raja adat, because I love languages very much. Okay, why the reason I love languages very much? Okay, why the reason I love learning languages? Okay, kenapa buat saya senang untuk belajar bahasa? Karena belajar bahasa itu buat saya pribadi itu menyenangkan. Dengan belajar bahasa, saya bisa mengenal karakter orang yang saya ajak berbicara. Saya bisa mengenalnya. Dengan kata lain, saya bisa menilai orang tersebut. Apakah orang tersebut baik, apakah tidak. Ya, jadi setiap kalimat yang dia gunakan sewaktu dia berbicara, termasuk intonasi dia berbicara, oke, dan penggunaan kata dan ekspresi, khususnya ekspresi dia, saya bisa melihat dan merasakan bahwa orang ini karakternya bagaimana. Sewaktu saya berbicara kepada seseorang, saya senang untuk menatap matanya tetapi tidak menatap dengan tajam. Oke, saya hanya menatap seperti biasa tapi menilai dia, cara dia berbicara, intonasinya, sikap dia berbicara, oke? Dan pemilihan kata-kata yang dia gunakan. Dengan cara seperti itu, saya bisa menilai dia orangnya bagaimana. Oke, seperti seorang psikologi. Oke, seorang psikolog aja ya kan. That's the reason why I love learning languages very much. Okay? So language is, I would say, if you learn any languages, not only to learn about grammatically, but you need to learn the accent, the intonation, the expression of the people when they say the words, okay? You need to analyze it. You need to analyze that person. Okay, because by analyzing that person when he or she is speaking, okay, you will feel something wrong or something good with this person. Okay, so I think I talked too much to present my presentation for today, how we can improve our vocabulary, but I hope my presentation, how to improve our vocabulary, is very helpful and very meaningful. Sorry, I haven't got my breakfast yet because when I woke up this morning, I did my work. I woke up actually at 5 a.m. this morning, and then I did my school work. And I finished it at 9, and then I started working to make my content again for you, so you can learn a lot of so I can share my knowledge and my experience to you in order that we can learn together. Okay, we can learn together. I know that this content, I think, mostly about my testimony and about spiritual experience, not spiritual experience, spiritual thought. But I hope, even though this content contain a lot of spiritual thought, I hope this content, my content especially, is very useful and very helpful to you. Okay, my friend. So keep learning,
Okay, keep learning and keep improving your vocabulary in your daily life. I just show you the simple way how you can improve your vocabulary by abbreviating, okay, dengan memperpanjang kata yang kamu memberi singkatan kata yang kamu suka itu sehingga menciptakan sebuah kalimat. Jadi itu saja hari ini. I want to enjoy my weekend for today, okay? And then I hope you will have a wonderful weekend, and always remember to have faith no matter your religions, okay? Always remember to have faith in all aspect in your life, especially in making your decision, okay? And we'll see you again next week in the new content. And I love you, and don't forget, my fellow friends, my dear friends, okay, to subscribe and to click the button, okay, the button of like on my channel, on this content, so I can improve more in creating, okay, I can improve my content, be more inspiring and more useful in our daily life, especially not only me, but us, okay? Thank you so much, and we'll see you again next week. Have a nice day, and bye-bye.